kabarnya hari ini? Aku harap baik-baik aja ya. Gak kerasa nih udah setengah tahun aja kita menjalani hari-hari di tahun ini. Ada nggak sih suatu hal yang terus keingat teman-teman yang nggak bisa dilupain selama setengah tahun ini? Bisa nih ditulis di kolom komentar ya. Sebelumnya kenalin, namaku Indah Widya Puspita, bisa dipanggil Widya. Kali ini kita ada segmen baru nih, yaitu ngopi, ngobrol perspektif ilmu komunikasi. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih untuk ngobrol-ngobrol bareng-bareng kalian. Aku bakal ditemenin oleh teman-temanku dari mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Kita sambut nih. Hai semua. Bisa bersama teman-temannya sambil memperkenalkan dirinya masing-masing. Bisa nih dari kakaknya dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Zalfa Nuraini, biasanya dipanggil Zalfa ya. Nah, aku dari mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta semester 2. Lanjut. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Lucia Dwendari. Kalian bisa panggil aku dengan sebutan Lucia. Aku juga berasal dari ilmu komunikasi juga nih, dari Aisyah Yogyakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sari Puspitasari, biasa dipanggil Sari. Aku juga dari mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Dan semakin nggak sabar kan kita ngobrol terkait ilmu komunikasi ini dengan teman-teman yang hebat ini. Nah, sebelumnya aku tuh penasaran sih apa itu ilmu komunikasi. Mungkin teman-teman yang nonton juga belum tahu. Bisa dong dijelasin. Oke nih ya, kalau dari aku sendiri ya, aku mendefinisikan komunikasi itu merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan seorang komunikator. Komunikator itu orang yang menyampaikan suatu pesan untuk menyampaikan suatu pesan supaya pesan itu tuh bisa dimaknai dengan makna yang sama kepada seorang komunikan atau orang yang menerima sebuah pesan tersebut. Jadi komunikasi yang akan berjalan baik itu akan menghasilkan keharmonisan dan juga keselarasan dalam menjalankan aktivitas gitu sih. Iya, jadi ilmu komunikasi itu mempelajari bagaimana cara kita menyampaikan dan memahami pesan agar dapat dipahami dengan baik. Jadi ilmu komunikasi itu membantu kita berinteraksi dan berkomunikasi agar pesan dapat diterima dengan secara efektif. Kalau menurut Wilbur Scrum, komunikasi itu ya berbagi informasi untuk menciptakan persamaan pesan antara pengirim dan si penerima. Jadi ilmu komunikasi ini mempelajari bagaimana pesan itu ya disampaikan dengan secara baik dan diterima secara tepat oleh si penerima. Oh, berarti ilmu komunikasi itu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu pesan itu dapat disampaikan, diterima, diproses dengan baik dalam kita mempelajari Cara berkomunikasi yang baik gitu kan. memahami bagaimana aspek-aspek dalam komunikasi itu sendiri. Terus lalu sepenting apa sih komunikasi ini dalam kehidupan sehari-hari? Apa aja dampaknya jika kita tidak melakukan komunikasi dengan baik? Iya, betul sekali ya. Untuk komunikasi ini aja udah sangat-sangat penting gitu loh bagi komunikasi, karena kalau tidak ada komunikasi itu akan menyebabkan miskomunikasi, karena setiap kegiatan apapun itu kita kan harus menggunakan komunikasi biar kita itu berjalan dengan secara baik gitu. Berarti emang sepenting itu Iya, sangat-sangat penting. Jadi kalau berkomunikasi itu sangat penting ya, karena setiap aktivitas sehari-hari kita pasti menggunakan komunikasi, baik di lingkungan kampus, lingkungan rumah maupun lingkungan kerja. Itu pasti kita sangat membutuhkan komunikasi agar dapat bekerja sama dan menjalin hubungan yang baik. Nah, jadi kurang lebih itu kayak gitu guys. Tapi dalam komunikasi sendiri itu juga ada unsur-unsurnya nih ya. Nah, salah satunya nih seperti yang aku bilang tadi, ada komunikator. Komunikator itu jadi orang yang menyampaikan suatu pesan. Terus habis itu juga ada pesan. Pesan itu ya pesan yang akan disampaikan itu. Terus habis itu juga ada nih namanya media. Media itu istilahnya tuh jembatan atau penghubung antara untuk pesan itu tuh tersampaikan. Dan terus nanti itu juga ada yang namanya komunikan. Jadi komunikan itu adalah orang yang menerima pesannya itu. Dan
kalau dalam komunikasi itu sendiri nih ya, itu ada yang namanya feedback atau respon yang akan dikeluarkan oleh seorang komunikan setelah menerima pesan tersebut. Kayak yang dibilang sama Lucy sama Shirley tadi nih, kalau dalam komunikasi itu semua sudah berjalan baik, itu pasti bisa selaras. Namun dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kayak gini nih, itu kadang tuh kita masih menemukan beberapa konflik. Nah, misalnya yang kayak Lucy tadi barusan bilang nih, miskomunikasi. Oh, berarti komunikasi dalam kehidupan sehari-hari itu emang sangat penting ya, apalagi kalau komunikasinya itu efektif. Gitu. Jadi pesan yang disampaikan itu juga dapat diterima dengan baik dan sesuai dengan isi yang disampaikan tadi. Terus kalau miskomunikasi itu kan orang-orang taunya kayak kesalahan dalam berkomunikasi sehingga pesan tidak tersampaikan. Kalau menurut perspektif ilmu komunikasi sendiri, miskomunikasi itu apa sih? Miskomunikasi itu adalah bagaimana pesan itu kadang ketika pesan tidak disampaikan secara baik dan tidak dipahami oleh si penerima gitu loh. Jadi saat disampaikan terjadi perbedaan persepsi antara si pengirim dan penerima. Dampaknya sendiri aja bisa menimbulkan kesalahpahaman antara penerima dan si pengirim. Seperti itu ya. Terus apa sih yang sering terjadi yang menyebabkan miskomunikasi itu terjadi gitu? Nah, kalau menurut saya nih ya, nah kalau misal nih kita itu kan sering banget nih kayak komunikasi itu sekarang tuh lewat WA nih. Nah, permasalahan-permasalahan itu tuh kadang kita tuh kayak jadi menyalahartikan suatu makna. Itu bisa disebabkan oleh cara perbedaan seseorang itu memaknai suatu pesan sendiri nih. Bisa disebabkan oleh latar belakang dari antar individual atau mungkin juga perasaan hati yang nggak bisa dikondisikan juga nih ya kalau untuk satu orang dengan orang lainnya. Nah, contoh mudahnya juga nih, kalau semisal nih kita baru chattingan sama teman kita nih, kita itu kadang itu memaknai suatu pesan yang singkat itu mungkin kayak pesan yang dia tuh mengabaikan pesan kita gitu. Padahal secara garis besarnya itu dia tuh nggak ada maksud untuk mengabaikan kita, cuman kita kadang itu menciptakan persepsi sendiri. Jadi makanya komunikasi itu kurang lebih tuh kita itu jadi membuat persepsi sendiri nih untuk makna tersebut tuh dimaknai jadi beda gitu. Berarti kita tuh harus mengulik dulu ya dari pesan yang disampaikan biar tidak terjadi miskomunikasi itu. Lalu cara yang paling mudah selain kayak mengulik lagi itu apa sih untuk mengatasi miskomunikasi ini? Mengatasi miskomunikasi, kita bisa menggunakan, kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sudah dipahami, menggunakan bahasa yang sehari-hari. Jadi tidak Udah dipahami gitu iya, ya? iya. Jadi kita nggak bingung gitu dalam merespon pesannya. Dan ketika kita menerima dan menyimpulkan suatu informasi, lebih baik dipahami dengan baik agar ketika kita ada yang belum jelas itu lebih baik ditanyakan lagi agar dapat mengurangi terjadinya miskomunikasi. Oh begitu gitu. Berarti itu emang komunikasi itu sangat berdampak besar ya dalam kayak pemahaman kita gitu. Biar kalau terjadi kesalahan atau miskomunikasi ini bisa diminimalisir gitu nantinya. Terus misal kalau kayak nada bicara tadi juga sangat berpengaruh ya, apalagi dalam dunia digital seperti ini kita tuh seringkali tidak bisa secara tatap muka begitu ya. Oke. Lalu ada nggak sih kayak contoh kasus yang pernah dialami sendiri mungkin dari pengalaman yang pernah terjadi di sebelumnya tentang miskomunikasi ini? Mungkin ada dari kalian yang kayak pernah mengalami miskomunikasi ini gitu? Aku sih sering banget nih ya, apalagi nih ya di era digital kayak gini nih, aku kan sering banget nih kayak semisal tuh chattingan sama teman-teman aku. Nah, kadang tuh aku tuh udah ngirim panjang lebar banget nih, aku ngirim chat panjang lebar banget nih ya. Nah, dibalasnya itu cuma dengan balasan yang singkat atau mungkin dengan emot aja nih. Nah, kadang tuh aku menyalahartikan kalau semisal dia tuh baru
kayak ngerasa marah sama aku, padahal aslinya dia tuh nggak lagi marah sama aku, cuman karena balasannya, karena kan aku tidak melihat secara langsung ya gimana dia itu merespon pesan aku gitu loh. Aku cuman melihat dari ya udah dari si chatnya itu aja guys. Nah jadi aku tuh kadang tuh menyalahartikan kalau semisal pesan itu tuh dimaknai beda gitu loh. Ya, jadi kadang tuh kalau miskomunikasi itu tuh kayak gimana sih nada bicara kita atau bagaimana bahasa yang kita gunakan itu tuh kayak berpengaruh banget gitu buat terjadinya miskomunikasi. Kalau dari aku ya, aku tuh pernah mendapatkan pesan dari teman aku, cuman aku tuh cuma bacanya sekilas, jadinya itu kita jadi misalnya miskomunikasi gitu. Dan setelah kita menjelaskan, nanti itu kita hanya terjadi kesalahpahaman aja di dalam pesan tersebut seperti itu. Oke, berarti itu komunikasi yang efektif itu sangat penting ya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi miskomunikasi tersebut. Ya, nanti. Ya betul banget. Kita tuh sangat perlu kayak lebih aware dalam memproses itu nggak sih, jadi kayak memilah-milah informasi ya betul biar tidak terjadi kesalahpahaman gitu Bang. Oke teman-teman, untuk topik kali ini udah selesai. Aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah datang dan meluangin waktunya buat hadir di ngopi kali ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngopi bareng lagi ya. Oke, kita tidak lagi. Ya, aku juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga ilmu yang disampaikan ini pesannya dapat diterima dengan baik, dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Bye bye. Bye, guys. See you.